ini juga, tradisi lisan itu apa sih? Soalnya gue ada tugas ini juga. Oh, jadi gini Nana, waktu itu gue pernah baca-baca gitu. Katanya tradisi lisan itu dulunya di masa itu penyampaiannya menggunakan lisan karena dulu tuh belum mengenal tulisan. Jadi mereka tuh penyampaiannya menggunakan cerita-cerita mereka sendiri. Itu. Oh gitu. Ya tapi nggak tahu ya. Itu tau gue. Oh berarti mereka cuma ngomong doang ya? Nah, berarti mereka nggak bisa nulis sama sekali. Mereka nggak nulis yang benar. Ya jadi gitu karena dulu tuh dia belum mengenal tulisan kayak gitu. Kalau enggak nanti kita hari Senin belajar lagi aja di perpus. Boleh ya boleh. Kita ajak Safira sama Kela sekalian aja. Boleh, ajak aja. Iya, ayo. Iya. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shine. Gimana tuh kemarin yang pembahasan kita? Nah guys, ternyata setelah gue baca bahwa tradisi lisan itu emang dari hasil budaya masyarakat di kawasan Praksara dulu. Nah mereka itu berfokus pada tradisi lisan dan pembentukan nilai-nilai masyarakat. Nah bener banget, jadi tradisi lisan itu sangat penting banget buat budaya masyarakat Praksara karena mereka kan nggak bisa nulis dan nggak kenal alfabet, jadi mereka memperkenalkan sejarah dan ajaran mereka itu melalui tradisi lisan. Nah berarti pada zaman Praksara dulu tuh mereka belum mengenal tulisan gitu. Oh jadi zaman dulu tuh gitu. Oh jadi mereka tuh punya cara sendiri buat menyampaikan sejarah itu kayak gimana? Nah kalau itu terbagi jadi dua, jadi ada yang secara langsung itu kayak nasihat dan ajaran gitu. Nah, kalau secara nggak langsung itu kayak melalui contoh dari cerita rakyat yang meliputi mitos, legenda, dan juga lagu daerah. Oh jadi gitu. Iya, jadi ada dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Gue nanterin gue ke sana bentar yuk. Itu lebih kayak sampai. Kalian lagi bahas tradisi lisan ya? Iya nih, kenapa? Gue harus belajar ini tahu. Oh iya. Gue juga harus baca tahu. Jelasin dong. Yang gue tahu itu tradisi lisan itu masuk ke hasil kebudayaan masyarakat yang dari Praksara tingkat lanjut. Iya terus sebenarnya juga nggak cuma ada tradisi lisan doang, dia tuh juga ada folklore sama macam-macam folklornya juga. Folklore apa lagi tuh? Kayaknya gue tahu deh. Jadi yang gue tahu itu folklore itu tuh suatu kumpulan cerita, kepercayaan, adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang kita sampai zaman kita. Nah, diwarisinnya itu tuh dalam suatu kelompok masyarakat gitu loh, Kai. Nah terus juga si folklore ini bukan cerita atau aktivitas tanpa makna. Di dalamnya ini terkandung kayak aktivitas, pandangan hidup, sama kepercayaan, sama adat istiadat masyarakat Praksara. Nah terus kalau misalkan dalam kajian sejarah, folklore ini sama aja kayak tradisi lisan juga. Oh, jadi folklore tuh gitu. Iya. Berarti kalau kayak gitu tuh contohnya kayak dongeng sama mitos gak sih? Iya, itu masuknya ke jenis-jenisnya. Tapi kita belum belajar jenis-jenisnya nih. Belajar lagi aja yuk. Ayo, tapi udah bel nggak Oh, sih? udah. Ya udah kalau gitu Balik kelas ke aja kelas aja yuk. yuk. Guys, gimana kalian udah tahu jenis-jenis folklore? Baru dikit sih kalau gua. Belum lagi. Belum. Ini jenis folklore tuh ada 5. Yang pertama ada legenda, mitos, dongeng, nyanyian rakyat, sama upacara. Oh. Nah iya guys, jadi mitos itu cerita prosa rakyat yang tokohnya itu para dewa atau makhluk setengah dewa, dan cerita itu benar-benar terjadi di dunia lain atau di masa lampau. Nah itu cerita itu menurut penganutnya itu benar-benar terjadi adanya. Nah, Bener banget sih. Pokoknya mitos sama legenda tuh kayak nggak beda jauh gitu. gue baik duluan ya. Ya udah ya. Iya, hati-hati ya. Hati-hati ya, Win. Lanjut tadi gimana sih jenis-jenis folklore sampai mana? Gue belum ngerti. Oke, jadi yang gue tahu ya, mitos kan sama legenda itu nggak beda jauh gitu loh. Nah, kalau legenda itu kayak
lebih pembuat cerita dari suatu peristiwa yang benar-benar pernah terjadi nih. Nah, perbedaan sama mitos tuh yang gua tahu sih, legenda tuh tokohnya sama ciri-cirinya itu tuh lebih bersifat duniawi abis gitu. Gitu ya. Benar. Nah, terus juga legenda ini ada macam-macamnya. Jadi ada legenda tempat, legenda agama, legenda alam, sama legenda perorangan. Tuh. Oh. Terus kalau dongeng, nyanyian rakyat sama upacara itu apa? Iya, cerita rakyat, dongeng itu sama kayak cerita-cerita gitu kan. Terus kayak upacara itu sama kayak upacara bendera yang setiap Senin. Apaan sih? Enggak kayak gitu. Jadi upacara itu ya, Nak, suatu rangkaian kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, tapi masih ada ketersambungannya sama aturan-aturan. Aturannya itu kayak adat istiadat, agama, sama kepercayaan. Oh, gitu. Paham. Oke, gue ngerti sekarang. Kalau misalkan dongeng itu cerita fiktif atau imajinatif yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, dia ini sebenarnya dulu tuh nggak diterima secara umum gitu loh sama rakyat-rakyat mereka gitu. Soalnya cuma dianggap sebagai hiburan. Padahal di dalamnya itu ada kayak cerita terdalamnya gitu loh. Nih, gue baru lihat di Google. Apa tuh? Kalau misalkan nyanyian rakyat tuh kata-kata dan lagunya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itu juga milik bersama satu masyarakat dan diturunkan secara turun-temurun. Gitu. BTW, Depi mana ya? Oh iya. Iya, lagi di Debbie depan mana? biasa anak paski. Widih, Devi. Keren gitu. Devi. Ya udah. Udahlah, Udah sore guys, pulang yuk. Duluan ya, soalnya gue Udah guys, dadah. Nah guys, jadi kalian sudah tahu kan tentang hasil kebudayaan zaman praksara tingkat lanjut seperti folklore, tradisi lisan, dan jenis-jenisnya. Iya. udah tahu. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi gua